It's a good day to feel really beautiful. Welcome back to another episode of Talks Beauty with me, Celimani. And me, Shana. So Hermione Granger. Yes, okay. I'm Hermione Granger. And you are? Ronald Weasley. Pleasure. Kita Potterhead ya dua-duanya. Kayak salah satu deal breaker gue tuh kalau dia gak suka Harry Potter sih. Iya juga ya. Basically, kita belum introduce topiknya, but yeah, if you don't know like what that scene was from, itu deal that's breaker. A deal breaker. Jadi topik hari ini, minggu ini adalah deal breaker. Deal breaker itu apa sih? Breaking the deal. What kind of deal? Iya sih sebenarnya. Breaking. Iya. Deal apa juga di awalnya, cuman ya deal breaker itu intinya kalau lo deket sama orang terus ada sesuatu yang lo tidak sukai, yang benar-benar kayaknya enggak deh gitu. Tidak lo bisa ditolerir. Yes. Nggak bisa lo tolerir, mendingan gue cabut aja sekarang gitu. Okay, ya so nggak sih? It's a deal breaker. It's a deal breaker. Yeah. Kalau buat Ye apa? Wow. Banyak ya kayaknya tapi sebenarnya ya, maksudnya pas awal itu emang pasti kan lo getting to know someone itu ada kayak certain things yang kayaknya nggak cocok deh sama gue gitu. Iya, betul sekali. Gue tahu for sure, gue tahu di lo pasti kayak ya deal breaker kalau misal kamu dengerin band Pip dan kalau misal kamu dengerin penyanyi Pip dan kalau bintang kamu Pip. Tapi ya, gue dulu nggak terlalu, kalau zodiak nggak terlalu, tapi kalau band for sure, karena gue tidak bisa mentolerir orang yang playlistnya gue nggak suka. Nggak tahu kenapa I judge people by their music taste. Gue nggak tahu kenapa. Setelah taste in music nanti gue akan masuk ke taste in films. Oh, berarti arts gitu ya. Berarti kayak taste in art itu sangat penting. Sangat penting buat gue. Kalau kayak lo bilang harus Potterhead, buat gue harus fansnya Tolkien. Harus suka Lord of the Rings. Tolkien, Karena gue major fan-nya Tolkien. Gue baca The Lord of the Rings, gue baca Silmarillion semuanya. Dan menurut gue harus tahu Lord of the Rings. Tapi kalau musik emang bener ada beberapa band yang udah masuk ke dalam blacklist gue. Gue literally kira lo bukan bilang Blackpink, sorry. Enggak dong, Blackpink I like. Tadi malam aku baru nonton. Oh my god, gue juga. Oh my god, cantik banget ya Jane. Iya, gue suka banget Rose. Iya, itu juga lucu. Anyway. Jadi fangirling gue. Anyway. Ya udah, gue sebutin ya beberapa band yang gue emang kayaknya lo cabut deh dari list gue. Dan beberapa film yang pasti kalau saya melihat ada Fast and Furious di dalam film favorit Anda, sorry, goodbye. Gue mohon maaf nih ya, with all due respect ke mendiang Paul Walker. Filmnya astagfirullahaladzim, mak jangan menurut gue ya. Udah dialognya kemana-mana, gue nggak ngerti apa yang mau Anda lakukan di situ. Oke. Iya kan? Iya, gue setuju. Kalau musik, mohon maaf, with all due respect sekali lagi, Adam Levine. Adam Levine. Saya tahu ada hot, tapi mohon maaf banget nih. Musik Anda tidak hot? Musik Anda tidak. Jujur gue cuma suka album pertama. Ya, itu oke lah. Masih kayak, masih apa? Sunday Morning. Iya, masih oke lah. Tapi udah She masuk Will Be Loved. Iya, masuk ke album kedua, album ketiga. Mohon maaf nih, Mas Adam. Cause I don't believe it's true anymore. Ya kan, intinya gue akan mensortir orang dari playlistnya gitu. Ya, berarti playlist dan film. Tapi make sense menurut gue. Kenapa? Karena art atau bentuk seni yang lo suka itu menunjukkan self expression lo. Yes. Ya nggak sih? Betul. Jadi kayak gue tuh ngeliatnya kalau misalnya orang suka genre musik tertentu, berarti itu juga kadang-kadang suka kayak ngedetermine lifestyle juga tertentunya. Kayak misal kalau oh ya, I love techno and EDM. Well, you know where that person would be on Saturday night. Di mana tuh? Gym.
gym lagu-lagunya. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya sukanya kayak acoustic, pas kayak oh my god, anak cafe. Oh Whatever, iya, gitu. bener. Iya, that's true. Bener sih, menurut gue juga kayak gitu. Dan lo bisa ngomongin banyak hal dari playlist dan selera film pastinya Ya, gitu. Karena itu, tentu. iya kan? Ya itu makanya ada deal breaker gue beberapa ranjau di situ. Jadi Oh. mohon maaf ya ada cowok-cowok yang mungkin dulu mau deketin gue tapi bilang favorit filmnya Fast and Furious. Maaf. Sumpah, ya itu nggak bisa. Maaf, bro. Menurut gue Fast and Furious mungkin agak out of track, tapi Fast and Furious itu menurut gue Apa? kayak sesuka-suka penulisnya aja mau nerusin ceritanya kayak I gimana. know, right? Tiba-tiba ada yang kayak balik dari kubur, ada yang Berarti nggak ada bedanya sama kita nonton sinetron. sinetron, Iya kan? Betul. Ya udah nonton sinetron aja. Ya, kalau bagi gue itu bukan deal breaker sih, karena mungkin sekarang gue makin mengerti aja ya, emang orang punya taste masing-masing gitu, dan kayak sukanya masing-masing. Tapi ada yang emang taste-nya nggak cocok sama Anda iya, ya kan? emang ada taste-nya nggak cocok, jadi kayak gue tahu aja kayak, oh apa lo suka horror nggak? Like jangan gitu. ngajak-ngajak gue gitu. Oh, tapi nggak apa-apa lo suka aja gitu. Lo bisa begitu. Kalau suka ya udah nggak apa-apa, tapi asal lo nggak jangan kayak fanatik gitu loh, yang kayak rar. Iya sih, tapi gue tuh expect cowok yang deketin gue tuh harus kayak ngerti gak sih lo yang nggak di harus kayak di situ gitu. Ya ngerti sih, ngerti kan? Jadi kayak scene-nya dia tuh di situ gitu. Jadi kalau misalnya lo suka sesuatu yang menurut gue nggak banget, gini, area bermainnya banyak. At least jangan yang nggak banget itu gitu loh. Area bermainnya banyak nih. Ada banyak genre musik yang bisa lo dengerin gitu. At least jangan band yang itu gitu. Makanya Specific. deal breaker. Ya, deal breaker. Ah ya betul. Iya kan? Betul. Kalau Anda? Kalau gue lebih ke behavior sih. Gue tuh paling nggak suka orang yang nggak sopan ke service. Oh, iya, Kayak iya. misalnya kayak waiters atau kayak penjaga toko gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya or even kayak driver gue apa sih ojol gitu, gue yang kayak Kok why gitu are sih? you rude Iya, iya. to other people? Padahal mereka kan bantuin lo Iya, iya, gitu. iya. Emang apa yang pernah lo lihat? Oh, basically yang pernah aku lihat adalah ini tuh kayak bukan di setting kayak PDKT atau lagi ngedate sih, cuman in general aja. Gue ngelihat gue lagi satu grup gitu sama teman-teman gue banyak. Terus meminta bill, terus kita minta tolong kan kayak seorang gitu untuk manggilin kayak tolong panggil dong kayak orangnya biar apa namanya mau close bill. Kenapa? Gue harus naik nafas dulu karena begini enggak banget. Dia Dia langsung kayak gini. Oh, kayak manggil Dogi, kayak manggil Bolu. Hello, kayak you're talking to another person. Lo kalau manggil orang untuk datang ke lo, dan lo minta lagi untuk mereka datang ke lo, dan lo kayak Bill. Itu gue kayak tetot, gue kayak langsung ill feel. Iya sih. Itu ill feel, itu that's the biggest deal breaker gue. Iya sih. Gak bisa tuh gue sama orang kayak gitu. Setuju gitu. gue, setuju. Dan gue juga gak bisa sama orang yang gak bisa naik public transport. Oh, ya. Bisa. Iya. Kenapa tuh? Maksudnya apa yang lo lihat dari public transport itu menurut lo penting banget? Yang gue lihat adalah kalau misalnya public transport, it's public kan, it's how you survive in a public setting. Jadi gue tuh selalu ngeliatnya orang kalau misalnya nggak bisa naik public transport, mereka tuh kayak toleransinya sangat rendah, adaptability-nya juga rendah, dan apa ya merasa dirinya tuh di atas banget kesana kayak orang lain tuh gimana gitu, atau kayak oh lihat kan jijik, kan kotor, kan rame, kan ini kan itu gitu loh. Gitu ya. Hello, you were born in this world and there are like 7 billion people in this world, like oh, you're not special gitu. Iya sih, bener sih. Gue ngeliatnya sih kayak gitu. Males ya? Kayak orang-orang kayak gitu gue lebih yang kayak gue nggak mau ngajarin dia deh untuk be better even gitu. Gue malas sendiri karena menurut gue dari perilaku itu gue juga bisa ngelihat lagi dia tuh dulu dididiknya di rumah kayak gimana. Bener sih. Iya. Iya sama halnya gue juga nggak terlalu. Gue juga menurut gue sangat penting untuk orang ngomong terima kasih. Jadi gue tuh sangat
bener-bener kayak gue perhatiin nih cowok ini akan ngomong terima kasih atau enggak gitu loh. Karena things like that tuh kecil tapi tuh penting buat kita. Jadi kayak, kayak kalau misalnya lo nggak ngomong terima kasih tuh, kok gitu amat, iya kan? Kayak lo, like they're trying to help. Gue tuh paling sebel. I don't know, kayak gue nggak apa-apa kalau misalnya cowok nggak ngebukain gue pintu, ya fine, ya, kayak apa-apa. I'm not a princess. Cuman kayak kalau misalnya gue bukain terus lewat aja itu menurut gue kayak you're welcome, gue gituin. Sama-sama. Ya. Itu nyebelin sih, itu nyebelin. Oh, satu hal lagi juga, gue pernah ngajak cowok ke rumah, terus apa ya? Ke rumah. Ke rumah. Iya. Jadi ke rumah, kayaknya waktu itu belum pacaran ya, belum lah, masih deket aja gitu. Terus kan ada anjing gua ya. Saya sensitif sekali masalah anjing. Mungkin karena saya salah satu dari mereka. Gue sensitif banget sama anjing, sensitif banget. Karena gue tumbuh sama anjing, gue merasa mereka adalah makhluk yang benar-benar bisa mengerti gue di dalam situasi kondisi apapun gitu. Dan waktu cowok itu datang ke rumah, dia dilendotin sama anjing golden retriever gue. Golden retriever gue gelendot ke bawahnya dia karena memang golden retriever that's what dogs do. Dan si anjing gue ini kan selalu tahu kalau semua manusia tuh baik sama dia kan gitu, karena dia ditumbuhkan di lingkungan yang benar-benar sangat baik sama dia. Ditendang bawa anjing gue. Lo tidak nendang anjing gue ya? Tidak nendang anjing gue. Pertama, itu bukan anjing Anda. Ngapain Anda nendang-nendang? Iya. Kedua, itu memberitahu semuanya gitu loh buat gue. Kayak buat gue tuh penting banget. Ya mungkin ada juga cat person di sini yang akan merasa begitu kalau kucingnya ditendang sama cowok kan. Gue saat itu tuh langsung ilfeel-nya tuh kayak lo pulang aja deh mendingan sekarang gitu loh, kayak pengen gue gituin. Tapi enggak lo bilang kayak gitu? Enggak sih, cuman kayak catatan. Strike one. 2 kali lagi. Iya, kartu kuning buat gue. Ya gitu, bener-bener kayak lo tidak menendang anjing gue ya gitu. Karena anjing gue tuh bener-bener my baby gitu loh. Lo gila lo dilendotin gitu doang gitu. Ya terserah lah mau referensinya apapun yang dia pakai gitu ya. Kan gini kan gitu kan. Tapi tidak menendang anjing gue. Ya gitu. That's true. The deal breaker. I think it's also good to remember that deal breakers itu pasti beda-beda banget di setiap orang. Jadi kayak kalau misalnya deal breakernya Ines bukan deal breaker gue, dan kayak deal breaker kita mungkin bukan kayak deal breaker lo semua di sana. Dan nggak berarti deal breaker itu salah. Iya sih, benar. Beda-beda referensi aja ya. That is true. I think ini kayak biar orang bisa lebih gampang aja nyaring kayak lo cocok atau nggak ya sama dia. Gitu. Bener sih. Itu kayak filter awal deh. Filter pertama gitu ya. Karena gue yakin kalau misalnya lo ngeliat deal breaker, lo pasti udah gak bakal lanjut lah. It's a breaker, it's a deal breaker. Oke. Terus? Meskipun kebanyakan deal breaker emang kayak deal breaker kayak it breaks the deal. Tapi kayaknya ada juga kayak tips and tricks untuk orang yang kayak mencoba ngasih kesempatan kedua di deal breaker ini. Karena jadi teman gue bilang kayak deal breaker dia tuh kalau orang yang mulutnya bau. Me too. Jadi kayak itu kalau sebenarnya bisa disiasati. Iya, kalau itu gampang. Karena kan sebenarnya itu deal breaker yang tidak intentionally datang dari tabiat diri ya. Tabiat. Apa tuh? Karakter. Karakter dan tabiat. Maksud gue kalau misalnya oral hygiene, of course, lo bisa gosok gigi yang pertama. Yes. Lo bisa scaling ke dokter gigi. Kedua, I need to do that. Ketiga, Anda bisa kunyah mint, ya kan. Terus sebelum ketemu mungkin kumur-kumur dulu, ya biar semuanya. Tapi masalahnya fresh. Kadang tuh orang yang mulutnya bau, dia nggak tahu mulutnya bau, cuy. Iya. Susah. Jadi gimana cara lo ngasih tahu dia tanpa kayak nggak offend? Iya sih, sebenarnya intinya kalau menurut gue simpel aja. Kalau lagi PDKT atau deketin orang, please take extra care of yourself. Okay. Karena ya kayak gitu loh, extra measures lah gitu. Right. Lo harus lebih bersih mulutnya. Lo harus lebih pakai deodoran. Ya at least jangan bener-bener show your true color dulu lah. Iya. Pokoknya personal hygiene harus kayak dinaikin banget ya. Iya. Kayak gitu sih menurut gue. Kayak itu trik-trik yang bisa dilakukan dulu lah sebelum lo masuk ke layer kedua ya. Karena filter awal banget kan. Kalau mulut lo udah bau tuh kayak
dude, terus nggak enak gitu loh, lo kayak mau, iya gue nggak jadi deket sama cowok itu, kenapa? Karena gue mau ngomong sifatnya juga enggak gitu kan. Jadi, gak enak. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya udah terlanjur gimana, Nes? Kayak dia Apa? tidak mengambil that extra measure gitu. Kayak you're on a date, lo lagi kencan. Terus dia deketin. Terus lagi ngobrol gitu deket. Terus lo sadar kayak kayak what do you do about it? Karena kan kayak itu juga bikin lo gak nyaman gitu. Tapi lo kayak, oh I'm in this date right now, I can just like go and like say, sorry menurut lo bau bisa munduran dikit gak? Atau kayak tiba-tiba lo tiba-tiba kayak distance, kayak social distancing gitu langsung gitu kan juga kayak agak apa ya, lo gak mau rude lo gitu. gak mau rude, tapi menurut gue ya itu tuh simple banget, karena lo gak mau deket-deket sama orang yang mulutnya bau, as simple as that gak Ya sih? iya, tapi jadi gimana? Lo langsung bilang gak? Gue kayak pasti kalau dia ngajak lagi enggak gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong sih sebenarnya, gue nggak bisa ngomong langsung kayak soalnya Iya kan, gitu, nggak bisa, kan? nggak bisa. Cuma ya gue nggak ngelanjutin lagi, ya nggak sih? Let it be my little secret kenapa gue tidak mau menjalani sama Anda. Oh my god. Jadi kalau dia nanya, lo bilang kayak kayaknya memang cocok gitu. Kayak kurang cocok. Sorry nih, kayak kurang cocok. Soalnya kamu nggak punya sikat gigi. Soalnya kamu tidak sikat gigi dengan benar. Ke atas ke bawah ya, jangan ke samping. Ya. Oh my god. Oh, gue tuh inget of course di mana lagi? TikTok. Jadi gue ngeliat video kayak trik gitu kalau untuk ngasih tahu tanpa being rude to someone. Kayak apa tuh? Kalau misalnya ngasih tahu dia kayak mulut lo bau gitu. Jadi Gimana kayak, caranya? You always have to have mints atau apa? Oh ya, itu karet, bisa. kan, chewing gum. Terus tapi bukan ditawarin, tapi lo makan dulu. Terus nawarin dia. Jadi kesana kayak you're being nice. Tapi sebenarnya kayak that's just like a precaution. Selubung aja sebenarnya lo emang mau ngasih dia karena lo masih bau. Itu pertanyaannya dia seberapa cocok sama lo sih. Kalau misalnya lo sampai mau willing gitu. seperti itu, berarti lo emang cocok banget sebenarnya sama nih orang gitu. Dan lo berarti tolerate dong masalah ketidakwangian mulut dia gitu. Ya itu nggak apa-apa, bisa dilakukan. Iya, menurut gue kalau misalnya emang bukan dari karakter atau tabiat tadi kata lo, ya emang masih bisa kayak diusahakan. Iya, bisa diusahakan. Kayak apa lagi ya? Gue tuh juga sebenarnya I don't know, karena kita lagi ngomongin tentang oral hygiene dan hygiene. Gue tuh juga nggak bisa sama yang giginya berantakan. I don't know why, kayak ya ini somehow gue nggak bisa aja. Karena kayak distracted nggak sih kalau yang ngomong? Iya, like it's not you, it's me. Gue nggak bisa. Kayak gue selalu I feel bad. Kayak please tulis di komen kayak menurut lo ini normal nggak sih? Kayak lo juga punya deal breaker gigi nggak rapi nggak sih? Kayaknya nggak apa-apa lo, karena lo punya preference sendiri. That's dan nggak apa-apa. Maksud gue ya berarti emang nggak cocok. Iya, gitu kan. sometimes Ada yang mungkin merasa itu lucu ya nggak sih? Iya, that's true. Ada yang kayak oh my god, ayo kita pakai behel bareng-bareng gitu. Oh my god, ayo kita kencengin kawatnya bersama. Berarti lo nggak mungkin kayak naksir sama cowok yang giginya emas gitu nggak? Maksudnya apa Maksudnya tuh yang diganti giginya gitu emas? loh, kan kayak dia Melbourne tuh pakai gigi emas gitu kan. pakai grill gitu ya. Itu keren. Itu nggak I apa-apa? would love that. Oh, okay. Itu kan rapi. Kayaknya semua bermasalahnya sama gigi ya. Iya, I don't know why. Kayak yang penting bersih aja sih gigi. I don't know. Iya itu juga, itu benar. Tapi ada satu lagi yang gue suka ngeliatin dari samping, Bo. Apa nih? Kuping, kalau kupingnya kotor. Oh my god, demi apa suka kelihatan emang? Ada. Aduh, gue jadi insta. Jadi kan emang kotoran kuping manusia kan ada dua jenis tuh, ada yang basah, ada yang kering gitu kan. Nah biasanya tuh terlihat dari kalau kotor terlihat. Jadi jangan lupa kalau Anda mau ngedate, Anda mau deketin orang, coba pakai tuh cotton buds ya. Meskipun katanya tidak baik untuk pakai setiap hari, tapi please pakai sebelum ngedate. Oh my god. Karena kelihatan keintip, karena kan lo apalagi kalau lagi nyetir ya. Cowok kalau lagi nyetir, kan yang kelihatan lo samping, profile, ya toh? Nggak dari depan. Karena saya tidak ada di depan Anda. Iya. Ya toh?
Jadi sebelum Anda menjemput saya, tolong dikorek apalagi di sebelah kiri ya, kuping sebelah kiri. Kalau yang kanan kotor dikit, ya udah, nggak apa-apa. Tapi sebelah kiri tolong pastikan bersihin semuanya. Apalagi yang luar-luar nih, bagian luar tuh pakai BB oil. Oh my god, suka ada kayak daki gitu. Please, dude, please. Gue gak tau kenapa ini lucu banget bagi gue. Aduh. Gue gak kepikiran sampai situ. Kepikiran Kak, saya Oh my god. nyetir nih ya, aku ngobrol ya. Halo ya. Dude. Tolong. Cotton buds tuh murah loh. Oh my god, atau kayak ke THT aja gitu. Kayak the doctor will clean you up, baby. Atau itu loh, ada yang apa, earwaxing itu loh. Iya, kan, earwax yang di- extraction itu, oh my Iya. god. Aduh. Jadi itu deal breaker yang juga bisa di ini ya. Buat gue sih ya, cuma mungkin buat lo I don't know, I never really thought about it. I don't know. Gue baru tahu sekarang gue kayak, kalau bawa kaki gimana kalau bawa kaki? itu tinggal dicuci kaki dong. Oh ya? Iya. I don't know. Like the deal breaker is kayak menurut gua kalau misalnya personal hygiene itu bisa disiasati Oh, kan iya, kayak iya, yang lo benar. bilang. Jadi it's not too big of a deal breaker, cuman lebih kayak gimana caranya aja lo bilangnya atau Iya, kayak iya. tapi gua punya Ya, kalau kaki gampang ya. ngajak aja. Dik, sholat yuk gitu ya. Jadi kan benar-benar bisa wudhu dari atas sampai bawah kaki juga toh. Ya kan? Kamu nggak sholat gitu nanyanya ya kan? Iya, tapi kalau gue sih ya gue selalu self conscious misalnya kalau gue habis pakai sepatu pakai kaki gitu. Lo Gue nus dulu. kayak enggak, gue nggak harus nyium, gue kayak gue balik kamar mandi lo dulu nggak? Oh, cuci gitu, kaki. cuci kaki sebenarnya. Iya benar. Sama ngecek juga bisa eyelinernya bleber. Aduh. Ya dong. Iya, ya. Nama tiba-tiba kayak barbar dengan panda, gitu, mata Iya hitam di juga. bawah gitu. Masalahnya tuh deal breaker itu kan awal banget gitu ya. Jadi sebenarnya biasanya berhubungan sama appearance dan Iya. dan apa namanya dan ya itu manners, appearance sama manners. Iya. Kalau menurut gue sih. Iya, that's Iya true. sih. Gue juga setuju sih. Makanya itu ketahuan banget. Tapi emang yang lebih susah untuk ditolerir ya manner karena ya you know like Iya, itu iya, pembawaan orang dan Bener-bener. lo nggak bisa expect orang itu untuk berubah for the better just because they're seeing you gitu. Iya, iya, iya. Iya sih bener. Ya anyway, itu kayaknya deal breakers kita. Mungkin ada juga dari kalian yang punya deal breakers tersendiri. Mungkin lucu ya untuk di-share gitu. Lo jijik sama apa sih? Atau lo malas sama apa sih? Apa karena misalnya dia pakai kaos kaki warna pink gitu? Atau kayak sebelah beda-beda warnanya. Ya, atau kaos kakinya di depan ujungnya agak robek Ya, sedikit. atau kayak bajunya selalu dimasukin atau Ya, selalu mungkin. dikeluarin. Bisa. Atau mungkin dia pakai fanny pack. Atau mungkin dia pakai designer belt terus harus kelihatan. Gucci kayak G atau C atau D gitu. Dior. Iya, atau LV. Atau kelihatan atau di depan. YSL. Tidak boleh ditutup-tutup karena Atau- designer belt. Atau kayak Super Me gitu. Supreme. Super me. Bisa jadi, Bisa, iya. bisa. So yeah, appearance and manners itu dia sih dua deal breakernya. We are waiting for your deal breakers di comment section di bawah. And yeah, thank you so much for tuning into this week's Talks Beauty. See you later, alligator. Bye-bye.